Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Sintiali di YouTube channel Agus Unpad Official. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena itu, haruslah kita selalu menjaga hati kita agar kita selalu bersukacita di dalam Dia. Karena dari situlah sumber kekuatan kita. Sebentar lagi kita akan memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar akan sangat memberkati setiap dari kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini kebangunan rohani terjadi bagi setiap kita. Roh Kudus melawat, menjamah, memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada. Yang hatinya kering akan disegarkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dan kemenangan yang besar. Yang mungkin sedang putus asa, stres dan depresi, Tuhan memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru. Mari kembali kita beribadah menyembah kepada Tuhan di minggu pertama di bulan April ini. Kita bersyukur untuk hari yang baru, untuk bulan yang baru, untuk berkat yang baru, dengan cara yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia, Tuhan dan Raja kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya pada-Mu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, darah-Mu tercurah mengampuni kami, menyucikan kami, menghapus dosa dan pelanggaran kami. Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Pakailah Tuhan sesuai kehendak-Mu. Oh, haleluya. Uralamaya lambo, inaralala mashandalala malamaya diriana lambo. Kau segalanya, Kau yang disembah, Kau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan nyawa-Mu, Kau sudah bayar kami dengan harga yang mahal. Seringkali kami tidak menghargai itu. Seringkali kami lupa Tuhan. Tuhan sudah berikan segala-galanya bagi kami. Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan, bukan cuma asalan. Biar ibadah kami ibadah yang terbaik, pelayanan kami pelayanan yang terbaik, persembahan hidup kami persembahan yang terbaik kami berikan kepadamu ya Bapa. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami abdikan diri kami baktikan diri kami untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, bersabdalah
sampaikan kebenaran firman-Mu. Kami butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kami yang butuh Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah, kami buka hati kami, koreksi kami, tegur kami, ubah hidup setiap kami. Kami berdoa biar firman-Mu dahsyat, powerful disampaikan pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan hamba-Mu, penuhkan hamba dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi yang luar biasa. Kami tundukkan pikiran kami taklukkan pikiran kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu yang berbahagia ini, saya mengajak kita membaca dari kitab 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18. Satu ayat yang mungkin saudara sudah sering dengar dan mungkin sebagian kita sudah hafal, saudara sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18 menulis demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada banyak orang mencari tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ada banyak orang mencari tahu apa sih Pak kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ayat yang kita baca menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan ingin, Tuhan mau kita mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, mengucap syukur itu ada dua level. Level yang pertama adalah kita mengucap syukur sebagai act of gratitude, sebagai tindakan kita berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan, untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup setiap kita. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah menuntun kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah membela kita, dan seharusnya kita mengucap syukur, kita berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan, kerjakan dalam hidup kita. Saudara, satu hal yang saya pelajari dalam perjalanan iman saya, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik dan Tuhan itu luar biasa baik. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu Tuhan itu super baik, sangat baik sekali dan layak kita mengucap syukur. Saudara sekalian, kita harus belajar mengucap syukur bukan cuma untuk hal yang besar, hal yang dahsyat, hal yang hebat yang Tuhan kerjakan. Tapi kita bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang rutin dalam hidup kita, yang Tuhan sudah berikan buat kita. Setiap kali saya bangun pagi, saya bersyukur. Tuhan sudah berkati saya dengan nafas hidup, Tuhan sudah berkati saya dengan tubuh yang sehat, Tuhan sudah berkati saya dengan rumah yang walaupun gak besar, rumah saya ukurannya 4L, lu lagi saudara, tapi saya bersyukur saya punya tempat berteduh, saya bersyukur saya punya istri yang baik yang mensupport saya. Nah, kalau Anda punya anak-anak, bersyukur Anda diberkati dengan anak-anak yang luar biasa. Saya dengan istri sudah menikah 20 tahun dan kami belum dikaruniai anak. Bagi kami, orang yang punya anak itu beruntung banget. Orang yang punya anak itu diberkati banget. Tuhan tidak mempercayakan kami keturunan. Jadi kalau Anda punya anak, jangan mengeluh, jangan protes, jangan komplain saudara. Tapi ayo bersyukur untuk berkat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin hal yang sederhana, hal yang kecil, hal yang mungkin simpel yang hari-hari kita alami dan rasanya kita layak bersyukur. Kalau kita bisa bangun, kita bisa jalan, kita bisa beraktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan layak untuk kita bersyukur. Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah sembuhkan kita. Tuhan sudah luputkan kita dari bahaya. Tuhan sudah luputkan kita dari kerugian besar. Dan seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan.
Tapi fakta kenyataannya banyak orang sudah ditolong Tuhan. Banyak orang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dia lupa untuk bersyukur. Masih ingat? Ada 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Yang balik berterima kasih cuma 1, saudara sekalian. Perhatikan, 10 disembuhkan, yang balik berterima kasih cuma 1. Jadi kira-kira ada 10% orang percaya, orang Kristen yang tahu mengucap syukur. Nah, ini gak gampang bagi kita. Sebagai manusia, kita cenderung komplain, kita cenderung mengeluh, kita cenderung protes, kita cenderung menggerutu. Kalau Anda memulai hari Anda dengan komplain, mengeluh, menggerutu, maka hari Anda akan jadi hari yang buruk. Tapi kalau Anda bangun pagi, Anda mengucap syukur, percayalah harimu akan penuh sukacita, harimu akan penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ada amin, saudara? Manusia cenderung melihat hal yang negatif. Kita cenderung, saudara, melihat hal yang tidak baik, selalu melihat kekurangan-kekurangan, selalu melihat kelemahan-kelemahan. Padahal ada banyak kelebihan-kelebihan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup setiap kita. Ayo kita belajar melihat semua berkat-berkat Tuhan di sekitar kita. Kalau mengucap syukur itu jangan cuma tutup mata, kau tidak lihat apa-apa. Bersyukur itu buka mata, kau melihat begitu berkat Tuhan yang besar, begitu berkat Tuhan yang luar biasa, yang pantas kita hargai, Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Saudara, justru ketika orang diberkati, orang lupa Tuhan. Makanya firman Tuhan kepada orang Israel, ketika kamu masuk tanah Kanaan, kamu makan dengan enak, kamu menjadi gemuk, kamu kenyang, kamu diberkati luar biasa, ada peringatan, hati-hati, jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu. Kita nggak lupa Tuhan waktu kita lagi miskin. Kita nggak lupa Tuhan waktu kita berjuang hidup. Kita nggak lupa Tuhan waktu kita sakit. Justru waktu kita punya masalah, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita berdoanya super sungguh-sungguh. Tapi begitu ditolong Tuhan, begitu penyakit kita disembuhkan, begitu hidup kita diberkati, ditolong Tuhan, kita sering melupakan Tuhan. Kita merasa semuanya ini karena kekuatan kita. Semuanya ini karena memang haknya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Seringkali ketika kita diberkati, ketika kita sukses, ketika kita diberikan kekuasaan oleh Tuhan, kita jadi sombong. Kita merasa nggak perlu Tuhan dalam hidup kita. Manusia itu punya kecenderungan independensi. Kita nggak suka bergantung, kita mau lepas. Makanya di luar negeri, anak-anak umur 17-18 tahun sudah nggak mau tinggal sama orang tua. Mereka mau independen, mereka mau mandiri, mereka tinggal di luar rumah mereka. Dan spirit independensi itu ada pada setiap manusia. Kita nggak mau bergantung sama Tuhan, kita nggak mau mengandalkan Tuhan, kita nggak mau dekat sama Tuhan, kita nggak mau connect sama Tuhan. Karena kita pikir kita bisa melakukan dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita. Seringkali ketika diberkati, kita lupa Tuhan. Kita, maaf ya, singkirkan Tuhan dari hidup kita. Satu hari saya ketemu dengan seorang pengusaha sukses, diberkati Tuhan luar biasa. Dia bilang gini, Pak, Bapak tahu saya ini sukses, saya ini bisa kaya. 99,99% karena Tuhan. Saya bilang, masa sih Pak? Karena waktu ngomong-ngomong sama Bapak ini, orangnya pinter, saudara. Orangnya lihai, orangnya bisa melihat kesempatan dengan luar biasa. Tapi dia bilang enggak, semuanya itu karena Tuhan. Faktor saya itu cuma 0,01%. Luar biasa, ini orang sukses loh. Ini orang kaya, saudara. Ini orang yang diberkati Tuhan. Dia berkata semua karena Tuhan. Coba pikir, kalau saya ini pintar, saya ini lihai, kalau Tuhan gak buka kesempatan, ya gak jadi juga. Kalau saya ini pintar, saya punya modal, saya punya uang, kalau Tuhan gak buka jalan juga gak jadi. Tapi yang hebatnya Tuhan, dia berkata Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu buka kesempatan, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, partner bisnis yang tepat, sehingga akan men-unlock, membuka pintu promosi dalam hidup saya. Saudara sekalian,
kita harus mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup setiap kita. Jangan lupa untuk berterima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Siap? Amin. Yang kedua, level yang kedua dari mengucap syukur, kita mengucap syukur sebagai act of faith, sebagai tindakan daripada iman. Kenapa ini penting? Karena saudara sekalian, kita belajar mengucap syukur di dalam masalah kita, di dalam pergumulan kita, di dalam krisis kita, dalam sakit penyakit kita. Belum ditolong Tuhan, belum ada jalan keluar, belum ada solusi, belum ada kesembuhan. Kita masih dalam masalah, tapi belajarlah mengucap syukur. Kita tidak mengucap syukur untuk masalah. Gak ada lah ya orang yang mau punya masalah. Kalau bisa masalah menyingkir dari hidup kita. Tetapi ketika Tuhan izinkan engkau mengalami masalah, sikap respon yang harus kau ambil adalah mengucap syukur. Saudara, kalau Anda pelajari dalam kitab Yakobus, tanda orang yang dewasa rohaninya, tanda orang yang dewasa imannya adalah orang yang bisa mengucap syukur ketika dia dalam masalah, ketika dia bisa mengucap syukur dalam ujian kehidupan ini. Seringkali masalah yang kita hadapi itu ujian Tuhan. Tuhan menguji hati kita, Tuhan menguji iman kita, Tuhan menguji respon sikap kita. Ketika ada masalah, kita bisa bersyukur gak? Ketika ada persoalan, kita bisa bersyukur gak? Nah, orang yang dewasa imannya, dia bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan, di dalam masalahnya, di dalam krisisnya, di dalam pergumulannya. Tuhan belum tolong, Tuhan belum berikan jalan keluar, Tuhan belum membela, tapi kita bersyukur. Itu yang powerful, dan itu act of faith, satu tindakan iman. Kita bisa mengucap syukur. Anda tahu ada satu korban yang Tuhan suka, dan korban itu korban ucapan syukur. Mari kita baca Mazmur 50 ayat 23a yang menulis demikian. Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, korban ucapan syukur, ia memuliakan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the sacrifice, korban that honor me, yang menghormati aku, yang memuliakan aku, is a thankful heart, hati yang berterima kasih, hati yang bersyukur. Jadi ada satu korban yang Tuhan suka, ada satu korban yang menghormati Tuhan, ada satu korban yang memuliakan Tuhan, dan korban itu adalah korban ucapan syukur. Saudara, kalau Anda baca kitab Imamat, dikatakan korban ucapan syukur ini harus dipersembahkan setiap pagi dan petang. Artinya apa? Anda memulai hari Anda mengucap syukur. Anda mengakhiri hari Anda, jangan lupa untuk mengucap syukur. Kita mengucap syukur sebelum Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan kita mengucap syukur setelah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mengucap syukur sebelum Tuhan menolong kita, dan kita mengucap syukur sesudah Tuhan menolong kita. Kita mengucap syukur sebelum Tuhan sembuhkan kita, tapi kita juga jangan lupa mengucap syukur setelah Tuhan sembuhkan kita. Kita mengucap syukur sepertinya ketika kita belum diberkati, dan kita mengucap syukur ketika Tuhan sudah memberkati hidup kita. Jadi korban ucapan syukur itu penting dan harus dipersembahkan setiap pagi dan petang. Artinya apa? Ucapan syukur harus jadi lifestyle hidup kita. Ucapan syukur harus jadi pola hidup kita. Ucapan syukur harus menjadi kebiasaan setiap hari dalam hidup kita. Ini gak mudah, ini gak gampang. Apalagi dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan, kita mengucap syukur itu gak gampang. Itulah namanya korban. Yang namanya korban itu sakit, saudara. Yang namanya korban itu kita harus melawan ego kita. Satu keadaan yang kita sulit lakukan, tapi kita rela lakukan, itu korban. Waktu saya pacaran sama istri saya berkorban.
Makanya ada istilah pengorbanan cinta. Saya itu gak suka makan sayur. Dari kecil saya gak suka sayur. Saya terbiasa makan daging, makan ikan, makan seafood. Saya paling gak suka sayur. Kalaupun saya makan sayur paling cuma gado-gado atau saudara karedok atau yang namanya pecel. Dan saya suka karena bumbunya, bukan karena sayurnya. Tapi begitu pacaran sama istri saya, dia itu sukanya capcay, saudara. Nah bayangin, capcay itu 10 macam sayuran. Cap itu 10. Sudah satu saya nggak suka, sekarang 10 sayuran harus dimakan. Tapi luar biasa, orang kalau jatuh cinta rela berkorban, rela lakukan apa saja bagi pasangannya. Walaupun itu saya nggak suka, walaupun itu sakit buat saya. Apalagi istri saya itu kalau bisa setiap hari makan capcay. Sudah bayangkan itu satu perjuangan buat saya. Sakit, ego saya harus dikalahkan, daging saya harus saya taklukkan. Yang namanya korban selalu sakit. Orang gak suka berkorban. Kenapa saudara? Karena itu sakit, karena itu tidak menyenangkan. Nah ketika kita gak sanggup untuk mengucap syukur, kita punya hak untuk tidak mengucap syukur. Tapi kita lepaskan hak kita, kita korbankan hak kita, dan kita mengucap syukur. Itu korban loh saudara. Dan korban seperti itu Alkitab berkata memuliakan Tuhan. Alkitab berkata that honor me, yang menghormati Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, ayo bawa korban ucapan syukur. Di saat kita gak bisa mengucap syukur, kita mengucap syukur. Saya belajar dari Daud. Kalau Anda pelajari Mazmur 23, itu Mazmur ucapan syukur. Daud bersyukur karena Tuhan adalah gembalanya. Dia bersyukur Tuhan menuntun dia. Dia tidak akan kekurangan. Tuhan bawa dia ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwanya. Dia bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Tapi perhatikan, Daud juga bersyukur ketika dia ada dalam lembah kekelaman. Saudara, ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, ketika engkau bisa bersyukur, maka kau akan melihat penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu. Kata bayang-bayang itu penting loh. Sudah itu cuma bayang-bayang maut, bukan mautnya, bayang-bayangnya. Seringkali bayang-bayang lebih menakutkan dari realitasnya. Kita sering terintimidasi dengan bayang-bayang. Itu bukan maut tapi bayang-bayang maut. Nah, Daud mengalami keadaan itu. Tapi di situ dia melihat bahwa ada penyertaan Tuhan. Gada dan tongkat Tuhan menyertai hidupnya. Mengucap syukur ketika kau ada dalam lembah kekelaman. Mengucap syukur ketika kau ada dalam bagian yang paling rendah dalam hidupmu. Mengucap syukur ketika kau dihina. Mengucap syukur ketika kau ditolak. Mengucap syukur ketika bisnismu bangkrut. Kau akan melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Bahkan Daud katakan, Tuhan menyediakan hidangan di depan lawanku. Saudara, Daud mengalami oposisi. Ada lawan, ada musuh yang menentang dia. Tapi dia melihat ketika dia mengucap syukur, ketika ada oposisi, ada fitnahan, mungkin ada lawannya, dia melihat provisi Tuhan. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, ada hidangan, ada meja, ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Makanya mengucap syukur apapun keadaan yang sedang kau alami. Satu hari saya baca satu buku tentang seorang bernama Matthew Henry. Matthew Henry seorang penulis komentari Alkitab yang luar biasa. Satu hari dia dirampok, saudara. Dia dirampok, dan waktu dirampok hari Minggu dia khotbah di gereja. Dia bilang, jemaat, saya bersyukur. Saya kemarin dirampok, saya bersyukur sekali. Jemaat pikir, gila nih pendeta kali ya. Dirampok kok bersyukur. Terus Matthew Henry menjelaskan, ada 3 alasan saya bersyukur saya dirampok. Yang pertama, ini pengalaman pertama kali saya dirampok. Saudara, pengalaman itu penting. Khotbah yang hidup itu khotbah yang lahir dari pengalaman hidup.
Ketika Tuhan mengizinkan Anda mengalami masalah, salah satu tujuannya adalah supaya ketika Anda mengalami itu, ketika Anda melayani orang, berjumpa dengan orang yang mengalami hal yang sama, kita bisa berempati loh. Kita bisa bersempati. Saya itu pernah mengalami gagal ginjal dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Ketika saya ketemu dengan orang-orang yang mengalami masalah yang sama, saya bisa bersimpati. Bahkan saya bisa menunjukkan terapi-terapi yang saya lakukan. Dan apa yang saya alami ini, masalah, kesakitan, itu jadi berkat bagi orang lain. Menguatkan orang lain, menolong orang lain. Pengalaman itu penting. Saudara, kalau Anda nggak pernah mengalami sesuatu, Anda nggak bisa membagikan itu kepada orang. Anda nggak bisa bersimpati kepada orang. Sulit, saudara. Jadi dia berkata, saya bersyukur karena ini pengalaman pertama kali saya dirampok. Yang kedua dia berkata, saya bersyukur yang dirampok uang saya, bukan nyawa saya. Nyawa lebih berharga daripada uang. Seringkali kita hilang uang, kita stres loh. Kita ini kayak paman gober, tiap hari ngitung duit, saudara. Ada teman saya tiap hari ke bank, nggak tahu kenapa tiap hari ke bank ngitung duitnya, lihat asetnya, nggak boleh berkurang. Apalagi zaman sekarang pakai m-banking kan, tiap hari dia lihat m-banking. Begitu uangnya kurang, susah hatinya, kurangnya banyak, dia stres, dia depresi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kasihan sekali. Kita ini, saudara, hidup bukan uang yang penting, nyawa itu yang penting. Matthew Henry berkata uang bisa dicari, nyawa itu lebih penting. Kita kerja lagi, kita usaha lagi, percaya Tuhan berkati kita, bisa mengembalikan, memulihkan yang sudah hilang. Dan yang ketiga dia berkata, saya bersyukur. Karena apa? Karena saya dicuri, bukan saya mencuri. Dia korban, bukan dia yang melakukannya. Saya ini dicuri, saya dirampok, bukan saya yang merampok. Bersyukurlah saudara. Ada banyak alasan kita bisa mengucap syukur. Ada kuasa yang hebat dalam mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur create an atmosphere of blessing. Ketika kita bisa mengucap syukur, maka ucapan syukur itu akan menciptakan atmosfer berkat dalam hidup saudara. Jangan mengeluh, berkatnya lari. Jangan komplain, jangan menggerutu, berkatnya lari saudara. Ayo kita mengucap syukur. Ketika kau mengucap syukur, engkau sudah menciptakan satu atmosfer berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup setiap kita. Hidup ini untuk disyukuri, penuh dengan ucapan syukur. Bukan dengan penuh dengan sedih, bukan penuh dengan stres, bukan penuh dengan depresi. Nehemia katakan kepada umat Tuhan, buat apa bersedih? Ayo bersuka cita, ayo bersyukur kepada Tuhan. Itu sumber kekuatan kita. Saya belajar dari Yunus, saudara. Yunus dalam masalah di perut ikan, tetapi ketika dia mengucap syukur, hebatnya Tuhan memberikan jalan keluar kepada Yunus. Mari kita baca Yunus 2 ayat 9 dan 10 yang menulis demikian. Ini kejadian setting ayat ini. Yunus di perut ikan besar. Kita nggak tahu ikan apa, tapi ini ikan besar. Dan di perut ikan tuh nggak nyaman. Ini bukan hotel bintang 5 loh saudara. Ini ada di perut ikan nggak nyaman, nggak enak. Awalnya Yunus komplain. Yunus bertanya mengapa. Tapi di ayat 9-10 ini dahsyat. Tetapi Yunus katakan, aku dengan ucapan syukur di perut ikan akan kupersembahkan korban kepadamu. Aku gak sanggup bersyukur, aku gak bisa bersyukur di perut ikan, tapi aku berkorban untuk mengucap syukur. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10 baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ketika Yunus bisa mengucap syukur, dia bawa korban ucapan syukur. Apa yang terjadi? Terjadi kelegaan. Ada jalan keluar. Ada solusi. Mungkin saudara sedang dalam masalah. Mungkin saudara dalam krisis. Mungkin saudara dalam keadaan terjepit. Tidak ada yang bisa menolongmu. Mengucap syukur. Bawa korban ucapan syukur sama Tuhan. Percaya
kau akan melihat pintu terbuka. Percaya, kau akan melihat jalan keluar. Percaya, ada solusi Tuhan berikan bagi masalahmu. Tiba-tiba ada jalan keluar. Saya mendengar cerita ada seorang pengusaha besar yang berawal dia tadinya seorang arsitek. Dia kerja di satu firma arsitek. Waktu Amerika mengalami krisis ekonomi, dia di PHK. Dia pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Dia cerita kepada istrinya apa yang terjadi. Istrinya bilang, udah kita mengucap syukur. Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita ada dalam desainnya Tuhan. Ada dalam orkestrasinya Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Ini gak kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan. Jangan mengeluh, jangan frustrasi, jangan depresi. Bersyukur saja. Dan luar biasa. Mereka bersyukur. Tiba-tiba Tuhan buka jalan untuk mereka merenovasi rumah mereka menjadi losmen. Dan itu momennya tepat banget. Ketika itu ada satu proyek pemerintah besar di kota itu. Jadi banyak orang berduyun-duyun datang ke kota itu. Dan mereka butuh penginapan. Losmennya penuh. Berkembang menjadi hotel. Dari satu hotel jadi 2 hotel, 3 hotel, dan hotel jaringan internasional. Hotelnya ada di seluruh dunia. Setelah dia kaya, dia sukses, ditanya sama dia, Anda bersyukur untuk kesuksesan Anda kepada siapa? Yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua kepada istri saya, yang sungguh-sungguh support saya. Dan yang ketiga kepada personalia perusahaan saya dulu. Kalau dia gak pecat saya, kalau dia gak PHK saya, sampai sekarang saya jadi pegawai. Tapi dengan dia pecat saya, ada kesempatan Tuhan buka, ada jalan Tuhan buka, saya bisa jadi pengusaha. Jadi apapun hal yang buruk kau alami, apapun situasi yang tidak baik yang sedang kau alami, mengucap syukur. Kau akan melihat Tuhan bekerja, kau akan melihat Tuhan bertindak, kau akan melihat Tuhan membuka jalan-jalan dengan luar biasa. Ada berkat Tuhan. Sudah tahu obat stres apa? Obat anti depresi apa? Bukan santak saudara, bukan obat-obat depresan lain, tapi obat anti depresi, anti stres. Kita baca deh Mazmur 42 ayat 5 dan 6 yang menulis demikian. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ada yang gundah gulana? Ada yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi frustrasi, yang lagi patah hati. Bagaimana aku berjalan maju dalam kebadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa kau tertekan, stres, depresi jiwaku, dan gelisah, panik, bingung, putus asa dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab baca sama-sama, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oh, Anda sedang stres, Anda sedang berbeban berat, Anda sedang galau, sedang panik, sedang bingung, tidak ada jalan keluar. Saudara mengucap syukur. Aku akan melihat kuasa mengucap syukur akan dahsyat. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan jalan dan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Ayo saudara, belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur membuat penyakit lari dari kita. Mengucap syukur membuat kita sehat, kita umur panjang. Yang kedua, mengucap syukur punya kuasa untuk perfecting our blessing, menyempurnakan berkat Tuhan. Jadi mengucap syukur gak cuma memberkati kita, tapi akan menyempurnakan berkat Tuhan dalam hidup kita. 10 orang kusta disembuhkan Tuhan, heal bahasa Inggrisnya. Satu yang kembali bukan cuma heal tapi whole. Artinya apa? Sepenuhnya dipulihkan, sepenuhnya disembuhkan. Secara fisik dia disembuhkan, secara finansial dia disembuhkan, secara emosional dia disembuhkan, secara spiritual disembuhkan. Yang 9 cuma sembuh, tapi gak mengalami kesembuhan yang total. Hanya satu yang mengucap syukur, kesembuhannya disempurnakan, sembuh secara total. Percayalah, ketika kita bisa mengucap syukur, maka berkat-berkat itu akan semakin disempurnakan, ditambah-tambahkan dalam hidup setiap kita.
Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita bisa mengucap syukur multiplying our blessing, akan melipat gandakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Contoh di Alkitab gampang. Ketika Yesus berkhotbah, begitu banyak orang yang hadir. Laki-laki saja diperkirakan 5.000 orang, belum wanita, belum anak-anak, saudara. Apa yang terjadi? Yesus bilang kasih mereka makan. Murid-murid bilang, Tuhan, saldo kita cuma sekian dinar. Kita gak bisa kasih mereka makan. Mau beli makanan dengan uang segini gak cukup, not enough. Terus datang dia yang katakan, Yesus, ini ada 5 roti dan 2 ikan, not enough. Saudara, sesuatu yang not enough diserahkan kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Alkitab berkata, Yesus mengucap syukur atasnya. Yang not enough, berkat yang cuma sedikit, minyak yang cuma sedikit, semua sumber yang cuma sedikit. Ketika kita mengucap syukur, terjadi multiplying, terjadi pelipat gandaan. Dari not enough, gak cukup, gak bisa, gak mungkin. Ketika kita mengucap syukur, maka terjadi pelipat gandaan. Yang tidak cukup menjadi lebih dari cukup. Yang kurang menjadi berlimpah-limpah-limpah. Makanya hidup kita harus senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang diinginkan oleh Bapa kita. Itu kehendak Bapa kita. Amin, saudara. Anda mau mengucap syukur? Gak gampang. Kita harus lawan kebiasaan kita yang mengeluh. Kebiasaan kita yang komplain, yang menggerutu. Selalu protes, selalu lihat kurang. Ada banyak orang yang cantik tapi merasa kurang cantik. Ada banyak orang yang kaya merasa kurang kaya. Ada banyak orang berkuasa merasa kurang berkuasa. Manusia gak pernah puas. Selalu melihat kurang. Orang yang selalu melihat kurang gak akan bisa mengucap syukur. Orang yang serakah, orang yang negatif gak pernah bisa mengucap syukur. Ayo, hari ini kita mau belajar untuk mengucap syukur. Amin, saudara. Amin. Lihat orang kiri kananmu, bilang belajar mengucap syukur. Kita belajar untuk mengucap syukur. Berterima kasih. Latih dirimu, praktis dirimu untuk mengucap syukur atas apapun situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Gak gampang mengucap syukur. Kita harus melatih diri kita mengucap syukur. Act of gratitude. Tindakan terima kasih kita untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Act of faith. Tindakan iman. Belum ada, belum terjadi. Tuhan belum berkati, Tuhan belum tolong. Tapi kita mau mengucap syukur. Itu korban yang berkenan sama Tuhan. Itu korban yang memuliakan Tuhan. Saya gak tahu apa situasi yang sedang kau alami, tapi kita mau belajar mengucap syukur. Mengucap syukur sebelum masalahmu ditolong. Dan jangan lupa mengucap syukur setelah Tuhan menolong engkau. Mengucap syukur sebelum mukjizat terjadi. Tapi jangan lupa mengucap syukur setelah mukjizat terjadi bagi setiap kita. Haleluya. Oh, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mari saudara buka mulutmu mengucap syukur. Mengucap syukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk hari yang baik yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk keluarga yang baik. Bersyukur untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan. Pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sedang kerjakan. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup setiap kita. Uralama yandala bayandala malama. Ketika engkau mengucap syukur, ada atmosfer berkat itu akan tercurah dalam hidupmu. Ada kelegaan, ada kemenangan, ada berkat Tuhan. Ketika kau mengucap syukur, maka berkat itu akan disempurnakan dalam kehidupanmu. Dan ketika kau mengucap syukur, kau melihat berkat pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu. Ayo saudara mulai mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Ada korban ucapan syukur, nyanyian syukur kita berikan kepada Tuhan. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat, Kau luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami hari Minggu yang luar biasa ini. Lawat umat-Mu, berkati setiap kami. Ajar kami untuk mengucap syukur. Di saat kami tidak sanggup, tidak kuat, tidak mampu untuk mengucap syukur, Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengucap syukur. Tuhan memberkati kami untuk kami bisa mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mampukan setiap kami. Kami lihat kuasa-Mu, kami lihat berkat-Mu, kami lihat jalan keluar, kemenangan, kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun beban masalah pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan bertindak, Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum kita akhiri Sunday Revival ini, kita mau berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang luar biasa, yang dahsyatnya berlimpah-limpah Tuhan karuniakan bagimu. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.